Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk waktu malam hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dengan melihat kesesatan dari saksi Yehova, kami juga melihat terang kebenaran-Mu. Sehingga sekali lagi bukan hanya supaya kami tidak disesatkan, tapi juga iman kami dibangun, bahkan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin hampir tersesatkan oleh ajaran sesat mereka. Pimpin kami dalam mendengar, berikan kerendahan hati untuk kami belajar, dan mampukan kami untuk bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini adalah bagian yang ketujuh ya, dari apologetika terhadap saksi-saksi Yehova. Dan bagian yang ketujuh ini kita akan membahas pandangan mereka tentang eskatologi secara khusus tentang surga dan neraka ya. Tidak banyak ya pengajaran-pengajaran mereka tentang hal ini, tapi kita akan lihat intinya saja ya, dan kita akan membandingkan dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang surga dan neraka. Langsung saja saudara, apa yang saksi-saksi Yehova ini percayai tentang surga ya? Yang jelas mereka percaya surga itu sebuah tempat. Berbeda dengan Buddha, Hindu, yang mempercayai nirwana itu bukan sebagai sebuah tempat ya, tapi sebuah keadaan. Ya, sebuah keadaan dari ketiadaan ya, di mana manusia sudah mengalami kesempurnaan sehingga tidak ada hawa nafsu lagi, kira-kira begitu ya. Tapi saksi Yehova ini mempercayai surga itu sebuah tempat, sama seperti yang Kristen percayai. Tetapi ada bedanya. Bahwa mereka mengajarkan bahwa yang tinggal di surga itu hanyalah 144.000 orang saja. Dan ini benar-benar 144 ribunya benar-benar angkanya segitu. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, jadi 144 ribu itu Balikpapan berapa penduduknya ya? 700-an ya, waduh cuma seperberapanya orang Balikpapan aja ya. Jadi hanya 144 ribu orang, lalu siapakah mereka? Menarik loh, orang saksi Yehova itu percaya bahwa tidak ada orang perjanjian lama yang masuk surga. Loh, kaget kan? Lalu siapakah 144 ribu ini? Adalah orang dari zaman Yesus atau para rasul, ya sampai jumlahnya lengkap. Dan mereka percaya memang jumlahnya sudah lengkap. Ya, jadi tidak ada orang PL, Abraham dari surga, Daud, para nabi, tidak ada. Ya itu yang mereka percaya ya begitu ya. Jadi hanya 144 ribu saja mulai dari zaman Yesus sampai genap angkanya. Dan mereka sudah percaya memang sudah genap angkanya sebegitunya. Dasar mereka adalah dari Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12 ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12 ribu, dari suku Gad 12 ribu, dari suku Aser 12 ribu, dari suku Naftali 12 ribu, dari suku Manasye 12 ribu, dari suku Simeon 12 ribu, dari suku Lewi 12 ribu, dari suku Isakar 12 ribu, dari suku Zebulon 12 ribu, dari suku Yusuf 12 ribu, dari suku Benyamin 12 ribu. Ada yang ganjil. Semua suku ini kan orang PL semua ya. Gimana mereka bisa mengajarkan tidak ada orang PL yang masuk surga? Tapi namanya memang mereka itu apa ya, licin sekali. Lalu mereka ngomong itu secara rohani katanya. Pokoknya ada aja. Kalau mereka mau jawab itu ada aja. Termasuk yang aneh-aneh dijawab ini. Pokoknya ada jawaban kira-kira dari mereka begitu ya. Jadi sudah tidak konsisten, katanya tidak ada orang PL yang masuk sana. Lalu begitu datanya ini 12 ribu dari semua suku orang PL semua, mereka ngomong ini secara rohani. Ya, begitulah ya kira-kira. Jadi
hanya 144 ribu. Bagaimana tanggapan kita, saudara, ketika mereka mengabarkan ini? Yang pertama ya, ayat yang mereka kutip itu dari kitab Wahyu, terutama Wahyu pasal 7. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol. Itu dulu yang perlu kita pahami ya, untuk menjawab. Memang ada angka tadi, memang ada angkanya 144 ribu, memang ada angkanya tuh, tercatat dengan jelas ya. Tapi yang perlu dimengerti adalah kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan lambang atau simbol. Dan dalam konteks yang paling dekat, di mana Wahyu 7 ayat 4 sampai 8, itu konteksnya adalah Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Dan memang di Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu penuh dengan lambang, penuh dengan simbol. Misalnya, ada meterai pada dahi dari hamba-hamba Allah, itu ayat 2 dan 3. Ya, yang jelas merupakan lambang. Coba kita lihat ayatnya itu, ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi dikatakan bahwa Allah akan memeteraikan hamba-hambanya dengan meterai pada dahi. Hamba-hamba Allah ini membicarakan semua orang percaya ya, termasuk kita ya. Coba lihat di dahinya ada meterai, stempel. Lunas. Tidak ada kan? Faktanya memang tidak ada kan? Ya memang tidak ada karena ini adalah lambang atau simbol sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi jelas memang Wahyu itu penuh dengan simbol, termasuk Wahyu pasal 7 itu penuh dengan simbol. Salah satunya adalah meterai pada dahi itu, jelas simbol. Sehingga kita harus melihat angka 144 ribu itu juga harus secara simbolis. Tidak bisa diartikan secara hurufiah. Karena konteksnya mengharuskan itu secara simbolis. Kalau gitu simbol apa 144 ribu itu? Simbol angka yang lengkap ya. 12, 1000. 12 kalau dalam PL, tadi ya wakil dari orang-orang pilihan dalam PL, 12 yang kedua adalah 12 rasul, merupakan wakil dari orang-orang pilihan dalam PB, angka 1000-nya, angka yang sempurna. Jadi angka 144 ribu itu menandakan jumlah yang Allah sudah tentukan, yang lengkap, yang sempurna, yang merupakan, yang isinya adalah orang-orang pilihannya dia, umat pilihan, disimbolkan dengan angka 144 ribu, ya, bukan secara hurufiah. Dan kalau mereka mengartikan 144 ribu itu secara hurufiah, maka jelas akan bertentangan dengan pasal yang sama. Satu ayat setelah ayat 8, yaitu ayat 9. Apa yang dikatakan di sana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di pasal yang sama loh, bahkan satu ayat setelah ayat 8, ya, itu Alkitab dengan jelas mengatakan yang di surga dikatakan adalah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Tadi mereka ngomong kan yang di surga 144 ribu loh. Fix, tidak kurang, tidak lebih. Tetapi ayat 9 mengatakan yang di surga itu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Berarti lebih dari 144 ribu. Berarti penafsiran mereka yang mengatakan 144 ribu harus secara hurufiah otomatis gugur.
Karena di pasal yang sama, di ayat yang 9 jelas mengatakan pasti lebih daripada itu. Jumlahnya tak terhitung banyaknya dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Tapi kalau tidak ngeles itu bukan saksi Yehova namanya, saudara. Gimana cara ngelesnya mereka? Mereka mempermainkan penterjemahan. Alkitab kan mengatakan yang kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya kan berdiri di hadapan tahta, kan begitu toh? Mereka menerjemahkannya beda. Orang banyak yang tak terhitung banyaknya itu dilihat dari tahta. Jadi bukan berdiri di hadapan tahta, bukan. Tapi dilihat dari tahta. Lalu mereka mengatakan yang kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu di bumi katanya. Ngeles toh? Nah, memang begitulah. Ya, jadi mereka menerjemahkannya bukan di hadapan tahta, tapi dilihat dari tahta jumlah orang banyak yang ada di bumi yang selamat, kira-kira begitu loh. Tapi mau dilihat dari versi bahasa Inggris kah, dari bahasa asli Yunani, enggak ada terjemahan model begitu. Itu terjemahannya mereka sendiri aja. Memang kata Yunani itu memang mengharuskan diterjemahkan berdiri di hadapan tahta, bukan dilihat dari tahta. Ya begitulah. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar kita gampang dibelokkan ya. Ya, jadi jelas pengajaran mereka yang mengatakan di surga hanya 144.000 orang saja itu mutlak salah. Karena itu adalah angka simbol yang menandakan kelengkapan, kesempurnaan orang pilihan dan itu dijelaskan di pasal yang sama, ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Yang berikutnya. Kalau begitu, mereka kan sudah percaya nih, surga sudah full nih, kuota sudah lengkap, tidak bisa tambah satu pun masuk. Kalau begitu orang-orang saksi Yehova yang sekarang gimana dong? Mereka kan sudah tidak mungkin masuk surga. Apa yang mereka harapkan? Iya, yang mereka tidak lagi mengharapkan masuk surga. Tidak pengen masuk surga. Sudah tidak bisa kata mereka, full. Lalu pengharapan mereka apa? Mereka punya pengharapan. Kalau mereka setia, mereka akan tinggal di Firdaus. Yang bagi mereka Firdaus itu adalah bumi yang disempurnakan. Jadi, orang saksi Yehova percaya mereka yang tidak masuk surga, asal jadi anggota saksi Yehova, itu nantinya akan menikmati Firdaus. Apa itu Firdaus? Yaitu bumi ini yang akan dipulihkan dan disempurnakan oleh Allah. Jadi itu harapan mereka, saudara. Jadi kalau kita mau injili mereka pakai metode EE ini mesti diubah dikit ya. Bukan lagi seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Mereka ngomong enggak pengen masuk surga. Full. Ya mesti ada sedikit yang divariasi ya. Kalau mau penginjilan, mau pakai metode EE, mereka harus sedikit divariasi ya. Nah sekarang kita akan membahas saudara. Jadi pandangan mereka adalah tidak masuk surga karena sudah full. Mereka akan masuk Firdaus. Dan bagi mereka Firdaus adalah bumi yang disempurnakan, yang dipulihkan. Itu pandangan saksi Yehova, saudara. Bahwa bumi ini tidak akan dihancurkan, tapi disempurnakan, dipulihkan, yang akan menjadi tempat tinggal mereka kekal. Apakah benar bumi ini akan disempurnakan dan tidak dihancurkan? Kita lihat tentang hal ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Saksi Yehova mengatakan mereka akan tinggal di bumi yang akan disempurnakan oleh Tuhan.
Bandingkan dengan ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan. Hari Tuhan berarti hari kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Hari Tuhan di sini, hari kiamat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu. Pada hari itu, pada hari Tuhan, pada hari Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi? Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu, yaitu langit dan bumi itu, akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini artinya semua ini terjadi penghancuran itu ketika hari Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada hari itu, pada hari Tuhan, pada waktu Yesus datang kedua kali, langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jelas ya dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Dengan sangat eksplisit dan terang sekali bahwa bumi ini bukan disempurnakan tetapi akan dihancurkan. Saksi Yehova mengatakan, oh enggak dihancurkan, tapi disempurnakan. Tapi Petrus ngomong dihancurkan. Tapi itu muncul langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru kalau kita belajar secara keseluruhan itu tidak lain bukan ada surga itu sendiri. Ya. Nah sekarang kita akan melihat benarkah bahwa bumi ini akan dihancurkan pada hari Tuhan. Memang ada penafsiran yang mengatakan ini tidak dihancurkan, ini hanya diperbaharui. Ya, dalam hal ini memang banyak tokoh-tokoh reform yang juga mempercayai seperti yang dipercayai saksi Yehova. Memang harus jujur, banyak tokoh reform yang mempercayai bumi ini tidak dihancurkan. Memang bervariasi ya, ada yang mempercayai akan dihancurkan lalu dipulihkan, ada yang mempercayai tidak akan dihancurkan, diperbaharui. Tapi intinya bumi ini adalah tempat tinggal kita nantinya selama-lamanya. Ya ada kemiripan dengan pandangannya saksi Yehova. Tapi saudara mau di otak-atik kayak apapun ya. Kalau kita lihat kalimat demi kalimat itu tidak ada pemulihan di sana. Semua itu bicara penghancuran semua itu. Dengan sangat jelas sekali penghancuran semua. Nah sekarang kita akan lihat, oke lah mungkin ada banyak variasi penafsiran. Oh ini tidak dihancurkan tapi cuma ini diperbarui lah pakai api segala macam. Nah sekarang kita akan lihat apakah bumi ini akan dihancurkan seperti yang dipercayai saksi Yehova atau dipulihkan. Nah sekarang kita akan bandingkan dengan hari Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Tadi hari Tuhan dalam surat Petrus adalah penghancuran. Ya. Lalu kita bandingkan dengan hari Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan, ini berarti konteksnya sama dengan Petrus ya. Ada hari Tuhan, Tuhan datang kedua kali. Dan dikatakan apa? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa naik. Dan dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Dalam pengangkatan ke angkasa. Ya, tentang menuju pada surga. Hari Tuhan dalam Tesalonika tidak ada lalu angkasa lalu turun lagi.
Meskipun ada hamba Tuhan yang menafsirkan begitu. Oh, kita diangkat dulu, habis itu nanti turun lagi. Tapi tak ada satupun clue atau petunjuk dalam tulisan Paulus yang mengatakan kita akan diangkat ke surga lalu diturunkan lagi ke bumi. Tidak ada. Justru kalau kita padukan ya hari Tuhan di Petrus dan hari Tuhan di Tesalonika. Apa yang dikatakan Petrus dan apa yang dikatakan Paulus ini saling melengkapi loh. Petrus mengatakan pada hari Tuhan penghancuran segala sesuatu akan nyambung dengan ini, akan ada semacam pengangkatan. Mana yang lebih dulu? Mungkin pengangkatan lebih dulu baru penghancuran sepertinya. Tapi yang jelas ini saling melengkapi nih. Bumi dihancurkan sehingga orang-orang yang percaya itu terangkat. Tinggal bersama Kristus selamanya. Yesusnya di mana? Iya. Kita dikuatkan lagi dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14. Ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, pergi kemana? Ini bicara kenaikan Yesus. Pergi kemana? Ke rumah Bapa. Di mana itu? Surga. Ngapain dia? Yesus naik untuk apa? Sediakan tempat bagi kita. Lalu Yesus mengatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dia sudah naik ke sana, dan telah menyediakan tempat bagi kita, yang nanti Paulus mengatakan ini tempat tinggal kita ini bukan buatan tangan manusia, tapi disediakan oleh Kristus. Yesus mengatakan apa? Aku akan datang kembali, membawa kamu. Membawa kita dari mana? Dari bumi. Kemana? Ke tempatku. Di mana? Surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada pun satu clue petunjuk yang mengatakan Yesus itu siapin tempat kita itu di bumi. Tidak ada. Tempat kita yang disiapin Yesus itu di surga. Jelas kok di rumah. Aku pergi ke sana, siapin tempat bagimu. Dan datang kembali, bawa kamu ke tempatku. Bukan di bumi, di surga. Oleh karena itulah Paulus mengatakan apa nih? Dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Paulus juga memiliki keyakinan yang sama, memiliki pengajaran yang sama ya. Bahwa bukan di bumi ini akan tinggal, tapi di surga. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan Paulus mengatakan apa? Aku ingin pergi. Loh dia dari mana emangnya? Dari bumi. Dari dunia ini, dia pengen pergi. Pergi kemana? Dia bersama-sama dengan Kristus. Kristusnya di surga. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Satu lagi. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, kemah kediaman kita dibongkar itu artinya kita meninggal dunia. Ya. Maka apa yang terjadi? Waktu kita meninggal dunia, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di mana? Di surga. Bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Bukan sementara. Bukan cuma habis itu turun lagi ke bumi. Kekal di sana yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi ini semua melengkapi ya. Petrus mengatakan bumi ini akan dihancurkan. Tidak untuk ditinggali oleh orang percaya untuk selama-lamanya. Di mana orang percaya tinggal? Yaitu waktu Yesus datang diangkat bersama-sama menyongsong Kristus di angkasa.
tinggal bersama Kristus selamanya. Di mana? Di surga. Karena di surga itulah Yesus pergi siapin tempat bagi kita. Dan itulah yang diimani Paulus. Aku pengen tinggal pergi bersama Kristus di surga. Waktu aku mati sudah ada tempat kediamanku di surga yang kekal. Bukan di bumi. Ya. Nah, jadi pengajaran saksi Yehova yang punya pengharapan mereka akan tinggal di bumi, bukan di surga. Jelas bertentangan baik dari Petrus maupun Paulus bahkan Tuhan Yesus sendiri. 3 tokoh penting ya, Petrus, Paulus, Yesus. 3 mengajarkan bahwa kita nantinya tinggal di bumi, tidak. Petrus ngomong, bumi dihancurkan. Yesus ngomong, tempatmu di surga bersama aku. Dan Paulus mengatakan, aku pengen pergi ke sana. Klop, sudah. Jadi, imannya orang-orang saksi Yehova jelas bukan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Mereka berharap akan tinggal di bumi. Firman Tuhan mengatakan, tidak, bumi akan dihancurkan. Ya kita sedikit melenceng lah ya. Memang banyak teman-teman reform yang keberatan dengan ajaran dan mengatakan, masa sih Tuhan tega betul? Apa salahnya bumi kok dihancurkan? Kan bumi tidak salah apa-apa. Iya kalau kita main logikaan sendiri, hasilnya begitu. Tapi kita belajar firman kan menundukkan logika kita pada kebenaran firman. Allah itu terlalu bijaksana. Apakah kita lebih bijaksana daripada Tuhan? Apakah kita merasa lebih kasih daripada Tuhan? Tuhannya ngomong akan dihancurkan kok. Masa kita mengatakan Tuhan kayaknya tidak begitu deh. Ya repot kalau begitu. Katanya sola scriptura. Tunduk pada firman Tuhan. Ya itu ya mesti dipikirkan seperti itu saudara sekalian ya. Memang ada paradigma yang keliru sih ya. Manusia berdosa. Tiada manusia mendapatkan mandat budaya. Manusia gagal berdosa. Lalu Yesus menebus. Salahnya adalah mereka mau kembali ke Eden yang disempurnakan. Jadi semacam cycle gitu ya, sama lingkaran. Allah cipta manusia di Eden untuk menjalankan mandat budaya. Ternyata manusia gagal berdosa. Lalu Allah siapkan penebusan. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali ke mandat budaya. Cobalah cari dasar Alkitab yang sangat terang benderang tentang hal ini. Kembali ke mandat budaya di Eden. Tidak ada. Itu hanya pemikiran filosofis. Kalau kita belajar Alkitab kita akan melihat bukan cycle. Tapi itu nanjak begini loh. Allah cipta manusia yang baik di Eden. Manusia yang baik ini dapat mandat budaya. Ternyata mereka gagal total oleh dosa. Allah siapkan penebusan. Untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya. Bukan dibawa ke Eden lagi. Tapi dibawa ke tempat yang lebih sempurna dari Eden. Yaitu surga. Jadi nanjak ke atas begini mesti ya garisnya. Bukan cycle kembali ke Eden. Loh kondisi Eden sama surga itu jauh beda. Di Eden manusia masih bisa berdosa. Di surga manusia tidak bisa berdosa. Di Eden manusia pakai tubuh alamiah. Di surga manusia pakai tubuh kebangkitan. Kualitas jauh beda. Saya lebih percaya kita bukan kembali ke Eden untuk lakukan mandat budaya. Tidak. Kita sudah gagal lakukan mandat budaya. Karena itu ada penebusan Yesus. Bukan membalikkan kita ke Eden. Tapi bawa kita ke tempat yang jauh lebih mulia dari Eden. Yaitu surga itu sendiri. Saya lebih mempercaya grafik yang naik. Bukan cycle yang balik lagi ke Eden. Ya. Oke, kita lanjutkan. Firdaus. Bagi saksi Yehova, Firdaus itu adalah bumi ini katanya. Bumi yang sempurnakan inilah Firdaus kata mereka. Tetapi saya pikir kita sudah terlalu sering dengar ini ya. Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Surga, jangan ragu mengatakan itu.
Firdaus bukan Eden. Kalau Eden memang di bumi. Tapi Firdaus bukan Eden karena Firdaus itu bukanlah bumi, tapi surga itu sendiri. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Yesus sendiri. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jelas Yesus ngomong kepada penjahat itu, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Berarti dia ada di surga. Maka waktu dia ngomong ke penjahat itu, kamu ada di Firdaus. Ya berarti tidak lain tidak bukan ya surga adalah Firdaus, Firdaus adalah surga. Itu satu tempat dengan dua nama yang berbeda. Bukan bumi. Tentang hal ini lagi-lagi ya, orang saksi itu mencoba untuk meletakkan komanya itu di tempat yang salah. Mereka bacanya bukan kayak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Mereka bacanya tidak begitu, Saudara. Mereka bacanya begini. Aku berkata kepadamu hari ini. Koma, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, itu ya, kreatif ya mereka ya. Beda enggak? Yesus ngomong, hari ini juga aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi penjahat itu ada di Firdaus kapan? Hari itu juga di surga. Tapi kalau bacanya salah, artinya salah. Orang saksi bacanya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu hari ini. Sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdausnya kapan? Nanti. Cuma Yesus ngomongnya hari ini aku ngomong. Loh ini, tapi ini penerjemahan yang sangat tidak masuk akal. Masa kita pernah ngomong, aku ngomong kepadamu hari ini ya. Ya enggak usah ngomong hari ini, memang hari inilah. Paham maksudnya? Masa kita mau ngomong, aku ngomong kamu hari ini ya. Hari ini aku mau kemana? Itu secara logika, secara tata bahasa tidak masuk akal ya. Tapi mereka meletakkan komanya di situ. Jadi artinya berubah. Peletakan koma mempengaruhi makna ya ternyata ya. Iya. Iya. Ya. Jadi ada tanya. Mungkin jangan-jangan di Alkitabnya mereka ada penjajahnya tanya gitu kali. Kacau ya, cara bacanya salah ya, artinya salah gitu ya. Lalu mereka kok bisa yakin bahwa mereka itu akan tinggal di bumi ini? Ada satu ayat andalan mereka. Matius 5:5. Apa yang mereka katakan? Ini pegangan kami bahwa kami akan tinggal di bumi ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini dia. Jadi mereka tidak berharap surga, mereka berharap tinggal di bumi yang katanya dipulihkan, disempurnakan itu. Ayatnya ini loh, kami dapat janji Tuhan, dapat bumi. Kata bumi dalam Alkitab tidak selalu artinya bumi ini, saudara. Memiliki bumi itu bisa berarti diberkati Tuhan. Selesai sudah. Tidak bisa diartikan akan tinggal di bumi selamanya karena akan bertentangan dengan banyak ayat yang lain. Prinsip penafsiran Alkitab kan begitu. Tidak boleh menafsirkan satu ayat sampai tabrakan dengan ayat yang lain. Kalau bumi ini diartikan sebagai benar-benar tinggal di bumi, ya tabrakan dengan banyak ayat yang mengatakan bumi dihancurkan, Yesus siapkan tempat kita di surga nanti. Kacau semua. Jadi arti bumi di sini harus dimaknai bahwa orang yang lemah lembut itu diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan kasar-kasar ya. Lemah lembut. Gimana lemah lembut? Halo, selamat malam gitu ya. Mulai ya. Nggak boleh teriak-teriak ya. Nggak bisa ya.
Nah, kata lemah lembut ini memang dari kata Yunani yang sangat sukar diterjemahkan, saudara. Kalau tidak salah kata Yunani itu ada apa gitu ya. Itu kata yang sukar diterjemahkan dalam kata Indonesia. Karena kata lemah lembut itu kata yang ada di tengah-tengah antara pemarah dan tidak pernah marah sama sekali. Itu lemah lembut di tengah-tengahnya. Orang pemarah, jelek. Tidak pernah marah sama sekali, jangan pikir bagus loh. Tidak pernah marah sama sekali, itu tidak bagus. Lihat orang ditindas tidak marah. Lihat orang disakiti tidak marah. Itu kan tidak benar juga gitu. Maka lemah lembut di tengah-tengahnya, dia bisa marah dengan alasan yang tepat pada waktu yang tepat. Yesus kan lemah lembutnya begitu. Apakah Yesus pemarah? Pernah marah? Alasannya tepat, waktunya tepat. Maka Yesus mengatakan, aku ini lemah lembut. Bukan berarti dia tidak pernah marah. Tapi dia marah pada waktu yang tepat, kepada sosok yang tepat dengan alasan yang tepat. Gitu ya. Oke, jadi ayat andalan mereka tak bisa pemaknaannya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke neraka. Kalau orang saksi Yehova percaya surga itu ada meskipun sudah penuh ya. Apakah mereka percaya neraka itu ada? Dan ternyata orang saksi Yehova itu tidak percaya bahwa neraka itu ada. Surga ada, neraka tidak ada kata mereka. Lalu kalau tidak ada neraka, bagaimana dong nasibnya orang-orang jahat? Nasibnya orang-orang yang di luar saksi Yehova? Mereka ngomong begini, orang-orang jahat, termasuk orang Kristen dan kafir, termasuk orang yang tidak mau masuk kelompok mereka, akan dilenyapkan atau dimusnahkan. Dilenyapkan atau dimusnahkan sama tidak dengan neraka? Neraka itu tempat apa? Penghukuman, penyiksaan. Itu berbeda dengan dilenyapkan, dimusnahkan. Dilenyapkan, dimusnahkan itu artinya dihilangkan eksistensinya. Ya seperti kambing, kucing, pitik, ayam. Begitu mati selesai. Tidak ada jejaknya lagi. Tidak ada eksistensinya lagi. Nah orang Saisua percaya manusia-manusia yang jahat itu tidak akan dihukum Tuhan. Tidak akan disiksa. Tapi dilenyapkan. Apa yang mereka percayai? Mereka tidak percaya akan ada neraka atau hukuman kekal. Doktrin tentang neraka bagi mereka itu sebagai doktrin yang tidak memuliakan Allah. Kata mereka ini doktrin yang memalukan Allah katanya. Kok bisa bagi mereka menganggap doktrin neraka itu memalukan Allah? Karena mereka hanya nyorotin kasih Allah. Mosok si Allah yang kasih itu tega nyiksa orang selamanya. Mereka pernah berikan gambarannya. Gimana sih kalau orang itu nyiksa anjingnya sampai mati? Baik tidak orang itu? Lalu ngomong, kalau begitu baik tidak Allah nyiksa manusia selama-lamanya. Ya ini kan dua perbandingan yang tidak sebanding. Satunya disiksa anjing. Meskipun salah loh, nyiksa anjing itu salah loh ya. Tapi dengan orang berdosa yang harus terima hukuman, ya tidak bisa dibandingkan. Ya, perbandingan yang keliru. Bagi mereka penghukuman kekal di neraka ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena manusia buat dosanya hanya sebentar. Paling berapa puluh tahun aja buat dosa tuh. Loh buat dosanya sebentar kok dihukumnya selamanya. Gak adil kalau begitu. Berarti neraka tidak mungkin ada. Setuju ya? Manusia buat dosanya paling umurnya kalau 80 tahun cuma 80 tahun. Hukumannya selama-lamanya coba. Adil atau enggak begitu? Kata orang saksi Yehova ini tidak adil. Dan Allah tidak mungkin tidak adil. Sehingga neraka pasti tidak ada. Doktrin tentang neraka disebarkan oleh setan kata mereka. Ya. Kata mereka doktrin tentang neraka disebarkan oleh setan untuk menakut-nakuti manusia.
Sehingga mereka tidak belajar Alkitab dan menjadi benci kepada Allah. Ya ini kan pendapatnya mereka ya. Jadi kalau belajar percaya ada neraka, maka orang akan benci Allah lah. Karena menganggap Allah itu begitu jahat ya. Itu pendapat mereka ya, boleh-boleh saja berpendapat. Sekarang kita akan bandingkan dari Alkitab ya. Apakah benar nih orang-orang yang berdosa itu tidak dihukum tapi dilenyapkan? Apakah benar ada sesuatu yang tidak adil bahwa dosanya dilakukan dalam sekian tahun, hukumannya selama-lamanya? Apakah benar itu menandakan ketidakadilan? Mari coba kita lihat satu persatu ya. Mungkinkah manusia itu dilenyapkan atau dihilangkan eksistensinya itu? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Dan bagian dari gambar dan rupa Allah itu adalah mewarisi sifat kekal dari Allah. Sekalipun tidak sempurna kekekalan manusia itu. Kenapa tidak sempurna? Manusia memang tidak kekal dalam arti manusia ada awalnya. Jadi ada saat di mana manusia tidak ada. Tetapi sekali manusia itu ada, ia akan ada terus, tidak bisa musnah. Kalau manusia itu mati, ia hanya pindah tempat ke surga atau ke neraka, tapi akan tetap ada. Jadi ketika orang saksi Yehova mengatakan orang-orang jahat, orang-orang berdosa itu tidak akan dihukum, tidak akan disiksa, tapi dilenyapkan. Ini jelas dari doktrin manusianya sudah tidak memungkinkan. Manusia itu kekal, tidak bisa tidak ada. Begitu ada akan selama-lamanya ada. Kita sudah sering dengar ya, kalau Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Manusia ada awal tapi tidak ada akhir. Binatang, tumbuhan ada awal, ada akhir. Tapi ingat manusia itu ada awal tapi tidak ada akhirnya. Sehingga tidak mungkin untuk dilenyapkan. Tidak. Ya tadi antara surga kekal atau neraka kekal. Yohanes 5 ayat 28-29. Ini makin kecil aja miku ya. Tapi di Zoom dengar aja ya, jelas aja ya. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Perhatikan ya, di mana ada pemusnahan, di mana ada kemudian pelenyapan, tidak ada. Dikatakan yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jelas ya, dihukum sama dilenyapkan dua hal yang sangat berbeda. Dihukum berarti memang ada eksistensinya untuk dihukum. Dilenyapkan kehilangan eksistensinya. Dan dikatakan yang berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Hati-hati baca ayat ini. Dan kemudian disimpulkan, oh berarti dong kita hidup kekal karena kita berbuat baik ternyata ya. Ada ayatnya ya. Berarti bukan karena percaya ya. Berdasarkan Yohanes 5 ayat 28-29. Ternyata kita diselamatkan karena berbuat sesat semua. Ingat, menafsirkan satu ayat tidak boleh bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita tafsirkan, kita hidup kekal karena berbuat baik akan tabrakan dengan Efesus pasal 2 ayat 89, tabrakan dengan Yohanes 6:47, tabrakan dengan Yohanes 10:28 dan begitu banyak ayat. Sehingga bagaimana kita mengartikan ini ketika dikatakan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup yang kekal. Perbuatan baiknya ini harus dilihat sebagai bukti iman. Bukan penyebab keselamatannya. Tapi perbuatan baiknya harus dianggap sebagai bukti iman. Jadi tetap yang menyelamatkan adalah imannya. Tapi iman yang hidup melahirkan perbuatan baik. Yang kemudian yang membuat mereka binasa adalah berbuat jahat adalah
bukti dari tidak ada iman. Tidak ada iman, tidak kemudian hidup dalam berbuat jahat. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ketika mereka mengatakan bahwa neraka itu bertentangan dengan sifat Allah yang kasih. Itu membuat malu Allah saja, kira-kira begitu. Ya, tapi itu adalah pandangan yang sebelah saja ya. Allah memang kasih, tapi ia tetap menghukum manusia yang dosa. Karena ia adalah Allah yang adil. Bagian ini saya yakin semua sudah paham lah ya. Sehingga tidak mungkin ia membiarkan begitu saja manusia berbuat dosa tanpa dihukum. Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini baru lengkap. Allah itu memang panjang sabar, penuh kasih. Tapi ingat dia adil. Sehingga tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Orang saksi Yehova tersesat karena mereka hanya nyorotin satu bagian, lalu membuang bagian yang lainnya. Jadi tuduhan bahwa neraka membuktikan Allah tidak kasih itu salah besar. Karena mereka hanya nyorotin kasih tapi melupakan akan keadilan. Nah, bagaimana kita menyoroti tadi? Mereka mengatakan neraka tidak ada. Karena itu tidak adil. Manusia dosanya cuma sekian tahun. Dihukumnya kok selama-lamanya? Harusnya kalau dosanya 80 tahun, ya dihukumnya 80 tahun dong. Itu baru adil. Setuju gitu? Mungkin tidak itu pemikiran itu diterapkan di pengadilan dunia. Jadi lamanya hukuman, durasinya ditentukan dengan lamanya tindakan kejahatan. Oh begitu? Orang bunuh orang. Waduh, bunyi lagi. Dor. Berapa ke dor itu? 3 detik. Oh, hukuman adil, durasi hukumannya dengan durasi kejahatannya sama. Semua kacau balau. Semua kacau balau kan? Nah, yang namanya adil kalau lamanya hukuman disesuaikan dengan lamanya tindakan kejahatan. Itu dari mana hukuman? Dari mana aturan begitu? Ini logikanya enggak karu-karuan nih orang Yehova ini ya. Asal itu aja, asal dukung pendapatnya mereka ya. Enggak bisa begitu kan? Adil atau tidaknya seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak tergantung dari sama atau tidaknya waktu berbuat kesalahan dan waktu hukuman. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Yang benar adalah adil atau tidaknya seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tergantung apakah ia menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Itu baru adil atau tidak. Pembunuhan berencana, hukumannya seumur hidup. Kalau hakimnya adil, ya dia pasti akan jatuhkan hukuman seumur hidup. Karena ketentuannya begitu. Tapi kalau hakimnya cuma jatuhkan hukuman 1 bulan, itu baru namanya tidak adil. Jadi keadilan hukuman tidak ditentukan samanya durasi hukuman dengan durasi tindakan kejahatan. Tidak ada benar begitu. Itu tidak masuk akal. Tapi keadilan itu ditentukan apakah hukuman itu dijatuhkan sesuai dengan hukum atau tidak. Nah sekarang adalah hukuman orang berdosa selama-lamanya di neraka. Berbuat dosanya 100 tahun. Hukumannya selama-lamanya. Tetap adil. Karena Allah sudah menetapkan hukumnya. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Meskipun dosanya dilakukan dalam kurun waktu 100 tahun dan tidak ada mau percaya Yesus sama sekali, berarti dia terima hukuman dosa dan hukumannya selama-lamanya. Allah tetap adil. Karena dilakukan sesuai dengan hukumnya Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi logikanya begitu ya. Tidak bisa keadilan itu ditentukan menyamakan durasi lamanya hukuman dengan durasi tindakan kejahatan. Tidak ada begitu saudara. Lalu bagaimana pendapat mereka tentang setan?
Kalau orang berdosa kan tidak dihukum di neraka toh, dilenyapkan. Lalu bagaimana pendapat mereka tentang setan? Setan tetap dihukum di neraka atau enggak menurut saksi Yehova kira-kira? Kira-kira setan yang luar biasa jahatnya itu tetap dihukum di neraka atau enggak? Ya pasti enggak lah, nerakanya enggak ada kok. Mereka kan enggak percaya neraka kan. Kalau begitu bagi mereka setannya di mana? Sama-sama dilenyapkan. Jadi setan tidak disiksa. Menurut mereka, setan tidak dihukum. Menurut mereka, setan itu dilenyapkan. Dihukum tapi dalam pengertian dilenyapkan. Kira-kira kita akan lebih percaya mereka atau lebih percaya setan? Karena setan kan pada waktu ketemu Yesus, apa yang dia ngomong? Waktu Yesus lewatin Gerasa itu loh ya, ada yang kerasukan setan kan? Lalu setannya ngomong apa sama Yesus? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Setannya itu sadar akan disiksa loh. Tapi orang saksi Yehova ngomong apa? Setan, kamu udah disiksa kok, kamu dilenyapkan. Loh setannya itu aja nyadari akan disiksa loh ya. Kacau, memang kacau saudara ya. Nah kita lihat Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup. Hidup-hidup loh ini, bukan dihilangkan eksistensinya, bukan dilenyapkan ya. Tapi dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini bukan pelenyapan, tapi ini benar-benar penghukuman dalam arti penyiksaan. Memang sesuatu akan begini saudara, kalau kita diskusi dengan orang saksi Yehova dan kita pengen cepat menang, bicara neraka. Karena argumentasi mereka paling lemah. Paling lemah. Ya, jadi kalau kita pengen cepat menang, jangan bahas tentang kristologi, jangan bahas tentang doktrin Roh Kudusnya, bahas neraka dulu. Karena terlalu lemah. Terlalu lemah. Ya. Oke, nah ini pernah kita pelajari, jadi kita bukan hanya bertahan kan, tapi kita juga dalam tanda kutip menyerang. Ya, kita akan menyodorkan data-data dari Alkitab tentang neraka. Saya pikir kita sudah sering belajar ini ya. Sudah semua yang dengar sudah jadi ahli neraka semua lah kira-kira begitu ya. Ahli neraka semua. Ya, Alkitab datanya adalah jelas neraka itu tempat yang ada, yang nyata, yang benar-benar ada. Ya, bukan tidak ada. Misalkan Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar. Itu sodomi itu ya, homoseks. Telah menanggung siksaan api kekal. Jelas sekali, telah menanggung siksaan api kekal. Sebagai peringatan kepada semua orang. Jelas ada, orang-orang yang di neraka itu ada. Dan karena ada orangnya, jelas ada tempatnya ya. Lalu neraka, data dari Alkitab adalah tempat di mana orang terpisah dari Allah selama-lamanya tanpa bisa dipulihkan lagi. 2 Tesalonika 1:9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya. Secara cepat saja, data dari Alkitab, neraka adalah tempat penyiksaan. Penderitaan yang luar biasa hebatnya. Alkitab memberikan banyak ayat, ya, terutama simbol-simbol neraka. Ada api, ada ulat bangkai, ada kegelapan yang paling gelap. Kita sudah pernah pelajari semua ini. Maka kita menyimpulkan simbolnya saja mengerikan, maka yang aslinya pasti jauh lebih mengerikan. Ya. Lalu berikutnya, neraka itu tempat penyiksaan, penderitaan yang bersifat kekal, tidak ada akhir, tidak ada pengurangan, tidak ada istirahat, ya,
kekal berlangsung selama-lamanya. Itu ada dari banyak ayat yang mengatakan apinya tak terpadamkan, api kekal, siksaan kekal, siang malam tidak henti-hentinya, dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang penyiksaan dalam neraka yang luar biasa hebat. Lalu Alkitab memberikan kebenaran bahwa neraka tempat iblis dan pengikutnya dihukum selama-lamanya. Jadi bukan dilenyapkan, tapi dihukum, disiksa selama-lamanya. Tadi ayat yang kita baca ya, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah ini tadi yang kita kutip ya, bahwa setan pun sadar mereka itu akan disiksa, bukan dilenyapkan ya. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan itu tak pernah memikirkan bahwa diri mereka akan dilenyapkan, tapi akan disiksa. Itu data-data dari Alkitab tentang neraka sebagai satu tempat yang nyata ya. Nah, kita akan menambahkan begini. Tadi kan mereka ngomong nih, Allah itu terlalu kasih, tidak mungkin ada neraka lah. Itu kan pendapatnya mereka. Kita bandingkan dengan fakta Alkitabnya. Dari Ellen Cole, dia mengatakan begini, tidak ada orang yang pernah berbicara tentang neraka dengan kata-kata yang lebih keras daripada anak Allah yang penuh kasih. Justru Yesus yang penuh kasih itulah yang paling keras ngomong tentang neraka. Jadi kalau mereka mengatakan Allah yang kasih tidak mungkinlah cipta neraka, itu tabrakan, bertentangan dengan fakta bahwa Yesus yang adalah kasih itu justru berbicara neraka paling keras dari semua yang lain. Faktanya apa? Faktanya Yesus itu menggunakan kata Gehenna yang merupakan kata Yunani dari neraka. Itu 11 dari 12 kali pemunculannya dari PB. Jadi kata neraka yang berasal dari kata Gehenna dalam perjanjian baru hanya ada 12. 11-nya dipakai oleh Yesus. Dan siapa yang mau menyangsikan bahwa Yesus itu tidak kasih? Orang saksi Yehova pun percaya Yesus itu kasih. Tapi mereka tidak lihat Yesus yang kasih itu berbicara neraka paling kuat, paling keras. Jadi tidak berkontradiksi dengan diri Allah yang kasih ya. Sebagian orang akan mengatakan bahwa doktrin neraka ini tidak punya kecenderungan untuk menghasilkan kebaikan. Adalah sia-sia untuk berpikir tentang menakut-nakutin orang ke dalam agama. Bukanlah kewajibanku untuk menentukan doktrin-doktrin apa yang mungkin menghasilkan kebaikan. Tetapi memberitakan apa yang saya temukan dalam kitab suci. Jadi kan ada tuduhan nih. Kamu gak usah ngomongin neraka, cuma nakut-nakutin orang tidak akan takut. Oh, bicara neraka bukan nakut-nakutin orang, tapi karena itu diajaran Alkitab, kira-kira begitu maksudnya. Saya tidak berani berpura-pura atau lebih bijaksana atau lebih berbelas kasihan dari juru selamat kita. Dan ia menganggapnya sebagai konsisten, baik dengan kebijaksanaan dan belas kasihan untuk mengucapkan kata-kata dari teks kita ini. Siapa kita mau menganggap lebih kasih daripada Yesus? Lalu untuk mengatakan, karena aku kasih, aku tidak mungkin bersedekah. Apakah kita akan menganggap diri kita lebih kasih daripada Yesus? Tak ada kita lebih kasih daripada Yesus. Yesus yang adalah kasih itu justru bicara neraka paling keras. Nah itu adalah kebenaran ya, data dari Alkitab yang tak terbantahkan. Jadi tentang teologinya saksi Yehova pun itu adalah pandangan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kita berhenti di sini, saya pikir tinggal satu kali lagi pertemuan untuk kita membahas warna sari ya, beberapa warna sari dengan pandangan mereka ya. Tentang doktrin-doktrin utamanya kita sudah pelajari ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Shopee. Shopee mau tanya? Ada Musa dari Kojoni jadi 2. Ya, silakan. Selamat malam Musa. Malam. Selamat malam Musa.
Ini sedikit agak melenceng. Wah, sampai ekonya kenceng ya. Halo? Silakan, Go. Sudah. Silakan, Go. Sebentar. Udah. Sebentar. Malam, Musa. Malam. Ini bicara tentang surga dan neraka. Negara kita ini untuk sementara ini ada 5 atau 6 agama ya. Kita percaya surga sama neraka. Untuk di surga, agama Buddha itu agama Katolik sama Muslim nggak tahu lah masuk neraka. Terus Kristen itu pasti masuk surga. Nih saya tanyakan masalah Konghucu itu tiap tahun tuh nyumbang terus, kasih hotel, kasih mobil, kasih rumah, kasih duit. Yang saya pertanyakan, apakah mereka itu betul-betul mendapatkan yang bakar itu, atau cuman sekedar lewat aja. Nah, yang dia pertanyakan yang mana benar, yang masuk surga itu. Nanti kita di surga nanti, apakah kalau yang dari Konghucu itu kan mereka sudah kaya raya, Musa, sudah mendapatkan hotel, mobil dan sebagainya. Sedangkan kita tidak ada apa-apa, Musa. Terima kasih, Musa. Nggak dengar ya? Bukan, Go, bukan dengar. Saya pusing, ekonya terlalu banyak. Nah, ini tuh. Bisa dibagi enggak? Oke ya. Oh, kan masih. Di offin dulu aja lah, kembali ke mode normal aja. Ya, sudah ya. Iya, jelas apa yang orang-orang ajarkan kalau bakar rumah lalu di surga dapat rumah ya. Bakar mobil di surga dapat mobil. Terus pom bensinnya di mana? Ya itu bukan ajaran Alkitab ya. Yang jelas surga itu jelas berbeda dengan kondisi bumi ini sekarang. Jelas berbeda sekali. Sangat berbeda. Jadi jangan pikir di surga itu ya kita masih seperti di bumi ini ya. Kita di bumi ini ada tubuh kita, ada darah dan daging ya. Di surga itu tubuh yang kita kenakan nantinya itu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan ya. Yang sempurna. Maka jelas kondisi surga itu sangat berbeda dari kondisi dunia. Ya kalau ditanya detail-detailnya kayak apa kita memang enggak tahu. Ya kira-kira rumah kita modelnya kayak apa ya kita enggak tahu, itu Tuhan Yesus yang buat kita ya. Itu jadi surprise-nya kita aja di sana. Wow, rumahku begini ya, tempatku begini ya. Jadi surprise-nya kita. Yang jelas surga dalam ajaran Alkitab berbeda sama sekali dengan surga ya seperti tadi ya dalam ajaran Konghucu ya, sehingga mereka percayai apa yang dibakar di bumi itu didapatkan di surga. Jadi kalau tidak dibakar tidak punya apa-apa. Kita orang percaya tidak usah susah, Yesus yang siapin tempat ya. Yesus tidak usah minta dibakarin apa-apa, tidak usah. Yesus yang siapin tempat bagi kita ya, tempat terbaik untuk kita. Ya kira-kira begitu ya kok ya. Jadi tidak usah takut di surga tidak punya apa-apa ya. Yesus sudah siapin, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia ya. Ada yang lain? Ada lagi? Oh, Pak Rulan. Oke. Ini untuk anu aja maksud. Tadi kan salah satu ayat yang kita pakai untuk
pegangan ya. Mungkin salah satunya kan 2 Korintus 5 ayat 1 tadi. Dan mungkin juga ada ayat lainnya. Cuman selama kita mempelajari saksi Yehova ini kan mereka punya ini sendiri ya, terjemahan sendiri gitu ya. Ya. Nah untuk ayat yang akan menjadi pegangan kita itu, contohnya mungkin yang di 2 Korintus 5 ayat 1 itu secara khusus, apakah mereka juga nggak punya interpretasi sendiri? Atau mereka gaduhkan sendiri juga itu? Apa ya gaduhkan sendiri itu? Ya intinya apakah mereka sebenarnya punya interpretasi sendiri atas ayat itu gitu? 2 hal yang akan mereka lakukan untuk menanggapi penafsiran dari Kristen. 2 hal. Yang pertama, mereka mengubah terjemahannya. Atau yang kedua, mereka memberikan arti yang sangat berbeda. Pasti mereka lakukan itu. Tidak mungkin mereka mengatakan, iya, tidak bisa. Memang mereka akan selalu begitu ya. Kita berikan ayat, kita berikan pengertiannya begini. Kalau mereka sudah terlatih, diajar, mereka tidak gampang menerima. Mereka mengatakan, oh tidak begitu. Terjemahannya harusnya tidak begitu, terjemahannya begini menurut mereka. Atau kalaupun terjemahannya sama, mereka mengatakan artinya tidak bisa begitu, artinya begini. Jadi akan selalu begitu. Artinya memang mereka ini dilatih untuk tidak mudah menyerah orangnya. Tidak mudah menyerah. Ya. Tapi ya kita juga jangan menyerah juga ya. Ya tetap kita menggunakan argumentasi yang cukup. Ya kita percayalah bahwa yang membuat orang bertobat kan bukan kita ya. Tuhan yang membuat orang bertobat, mengerti kebenaran Tuhan. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kalau mereka tidak ubah terjemahannya, mereka mengartikan secara berbeda itu pasti begitu. Kalau mereka mengartikan secara benar ya mereka tidak akan jadi saksi Yehova soalnya. Insan mau tanya? Oh, tuh. Ngeri ini. Ini kita kalau berhadapan dengan orang saksi Yehova, bagaimana kita mau PI mereka? Ya. Saran saya adalah jangan menanyakan apakah kamu yakin pasti masuk surga. Mending tanyain apakah kamu yakin pasti selamat. Ganti saja apakah kamu yakin pasti selamat. Kemungkinan besar mereka akan mengatakan mudah-mudahan. Kenapa? Karena bagi mereka keselamatan tidak hanya percaya Yesus. Tapi ditentukan ketaatan mereka, termasuk ketaatan salah satunya yang porsi paling besar adalah PI. Jadi kita tahu sekarang kenapa sih mereka gencar PI? Bukan menyelamatkan orang, tapi menyelamatkan diri mereka. Kalau mereka tidak rajin PI, berarti mereka tidak taat. Kalau mereka tidak taat, meskipun sudah ada di saksi Yehova, mereka tidak selamat. Karena itu mereka gencar ya. Jadi mereka gencar PI, bukan nyelamatin orang, tapi menyelamatkan diri mereka. Kalau kita beda ya, kita sudah yakin selamat, pengen nyelamatin orang, tapi jadi malas ya. Gimana kita? Oh ini bahaya kalau gitu ya. Egois kita ya, begitulah. Tapi mereka juga egois kan, sama-sama egois lah. Jadi begitu aja, jangan tanya apakah mereka yakin pasti masuk surga, karena mereka enggak berharap masuk sana. Jadi tanyainlah apakah mereka yakin selamat. Kalau yakin, tanya aja, apa yang membuat kamu yakin selamat? Iman, percaya Yesus, cukup? Pasti mereka ngomong enggak cukup. Kami harus taat. Nah, baru bisa masuk. Harus taat apa sih? Nah, terus sudah cerita telur busuk segala macam sudah bisa masuk situ. Tapi kan dia enggak percaya Yesus. Duh, mereka percaya Yesus. Yesus yang belum datang. Oh enggak, mereka percaya Yesus. Percaya Yesus menebus dosa bahkan. Tapi bukan Allah yang sejati. Bagi mereka Yesus itu Allah kecil yang ditugaskan menebus dosa manusia. Allah nomor 2. Jadi mereka percaya Yesus disalibkan, mereka percaya meskipun salibnya bentuknya tiang lurus. Ya. Jadi mereka tetap percaya penebusan Yesus. Mereka juga percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Percaya. Tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Mereka tidak percaya itu. Yesus Allah kecil, Allah yang dicipta oleh Allah besar. Jadi materi masih bisa masuk? Bisa.
tinggal diubah di depannya. Ya, tapi tetap akan membuka kemungkinan terjadi perdebatan. Gelisah. Iya. Memang ya mereka ini kan tingkatannya macam-macam ya. Ada yang baru masuk, baru kenal. Ada yang memang sudah jenderal juga ya, sudah diindoktrinasi begitu kuat ada ya. Jadi berbagai tingkatan lah mereka itu. Ya. Jadi kapan tim kita terbentuk ini? Contoh Stephen ya bentuk tim sudah. Oke, cukup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa belajar bersama-sama malam hari ini, dan biarlah kami terus boleh bergairah untuk belajar, dan kami percaya tidak ada yang rugi ketika kami belajar bersama, merenungkan apa jadi kebenaran firman, kami membentengi kesalahan, bahkan kami semakin mengenal Tuhan yang kami kasih. Berkati untuk setiap jemaat itu terus kami semangat ini teman-temannya pas datang boleh semakin bisa diberkat. Berkatilah kan diri kelas ini dalam nama Yesus.